Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita beribadah bersama di pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 248 ayat 6, Salelengho di Tanoon. Diperdamaikannya dengan Allah Bapa, dengan curahan darahnya di bukit Golgota. Ibadah padamu Tuhan Tebata, udahlah diusir untuk di dolok Golgota. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat sia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Gabedidok ibana tuau, tukma asini rohaku diho, ai di hagaleo do suntimbul hagogoon. Asa tagunan ma hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleoku, asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, keramik yang pecah umumnya kita anggap sudah sama dengan sampah yang tidak berguna lagi. Namun di tangan seniman kintsugi atau seni Jepang memperbaiki keramik pecah dengan emas, retakan tersebut dapat diisi emas sehingga jauh lebih berharga dan lebih indah dari sebelumnya. Begitupun dengan kelemahan atau retakan hidup, baik itu masalah kesehatan, kegagalan, atau duka, dapat menjadi tempat di mana emas karunia Tuhan dicurahkan. Tanpa retakan itu, dunia tidak akan bisa melihat pancaran kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini tanpa masalah. Paulus sendiri bergumul dengan penderitaan fisik yang ia sebut duri dalam daging, sakit dan kelemahan. Dan itulah yang menjadi konteks ayat ini, di mana Paulus memohon agar duri dalam dagingnya kiranya diangkat Tuhan. Namun Tuhan tidak mengabulkannya. Ini mengajar kita bahwa Allah tidak selalu mengangkat masalah kita, tetapi Ia memberikan kuasa untuk melewatinya. Kelemahan kita justru menjadi tempat di mana kuasa Allah dinyatakan dengan luar biasa. Kita semua mungkin punya yang dapat kita sebut sebagai duri dalam daging, berupa masalah, kegagalan, ketakutan, penyakit yang membuat kita merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Terkadang Tuhan membiarkan duri itu tetap ada dalam daging kita untuk menjaga supaya kita tetap rendah hati, supaya kita tidak menjadi sombong karena keberhasilan. Apapun duri yang Anda derita saat ini, percayalah Tuhan sedang menyatakan kuasa-Nya untuk kebaikan rohani Anda. Jangan fokus pada duri yang menyakitkan kita, tapi fokuslah pada tangan Tuhan yang selalu siap menopangmu. Kelemahan kita bukan penghalang,
tapi panggung bagi kuasa Tuhan. Maka berhenti menyembunyikan kelemahan, akui keterbatasan, jangan pura-pura kuat, bermegahlah pada kelemahan agar Kristus dimuliakan. Semakin kita menyadari kelemahan kita, maka kita akan semakin bergantung pada Kristus. Ini sekali lagi melindungi kita dari kesombongan rohani dan membuat kita tetap rendah hati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terkadang merasa lemah dan lelah. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Penuhi kami dengan roh-Mu, berilah kami ketabahan, keberanian dan iman yang teguh. Ketika kami rapuh, kami percaya Engkau menyertai dan akan membimbing kami untuk melewati semuanya. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Sertailah kami hari ini dalam seluruh kegiatan, pekerjaan, dan perjalanan kami. Berikanlah kiranya pertolongan, berikanlah kemujuran, dan berikanlah keselamatan. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.